Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan pertaruhan mustahil. Di suatu pagi yang tenang di negeri Baghdad, raja tiba-tiba bosan. Sangat bosan. Begitu bosan sampai beliau menghitung ubin lantai istana 2 kali. Raja pun memanggil penasihat, menteri, bahkan penjaga pintu. Tapi tidak ada yang bisa menghiburnya. Sampai ia teringat satu nama yang selalu berhasil membuat hidupnya lebih berwarna. Abu Nawas. Panggilkan si lelaki berkepala penuh akal itu, perintah raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk sambil membungkuk hormat, mengenakan sorban putihnya yang khas, janggut hitam rapi, jubah putih dengan rompi tortilla, dan sandal sederhana yang letek di bagian tumit. Raja langsung tersenyum nakal. Abu Nawas, hari ini aku ingin bermain permainan kecil. Aku menantangmu dalam sebuah pertaruhan. Abu Nawas mengangkat alis. Pertaruhan apa, tuanku? Raja bangkit dari singgasananya, melangkah gagah seperti baru menemukan hobi baru. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar sepintar yang dikatakan rakyat. Jika kau menang dalam pertaruhan ini, kau akan mendapatkan hadiah emas sebanyak yang kau mau. Tapi jika kau kalah, kau harus tinggal 3 hari di ruang paling membosankan di istana, ruang catatan pajak. Abu Nawas menelan ludah. Ruangan itu terkenal sebagai tempat di mana orang bisa lupa nama sendiri karena terlalu banyak angka. Baiklah tuanku, jawab Abu Nawas, meski tampak agak pucat, apa pertaruhan yang harus aku menangkan? Raja mengangkat satu jari. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang mustahil. Aku ingin kau membuatku tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Tapi hanya dengan satu kalimat. Semua orang di ruangan langsung ternganga. Penasihat menepuk dahinya. Menteri memegangi pipi. Penjaga pintu pura-pura pingsan. Abu Nawas sendiri terdiam. Satu kalimat membuat raja tertawa dan menangis sekaligus. Ini bukan tantangan, ini jebakan. Namun, wajah Abu Nawas yang awalnya tegang tiba-tiba berubah menjadi tenang. Senyumnya muncul perlahan seperti seseorang yang baru menemukan kunci pintu rahasia. Baiklah tuanku, kata Abu Nawas. Izinkan saya berpikir sejenak. Raja mengangguk sambil berdeham, menunggu penuh semangat. Beberapa detik berlalu. Kemudian Abu Nawas membuka mulut dan berkata dengan lembut. Tuanku, pedang emas kesayangan Anda kini lebih tajam bila digunakan untuk memotong sayur kol. Raja terdiam. Para menteri terdiam. Penjaga pintu berhenti pura-pura pingsan. Lalu, raja tiba-tiba meledak tertawa. Hahaha. Pedang emas untuk motong kol? Abu Nawas, kau sungguh konyol. Tapi detik berikutnya, wajah raja berubah sendu. Wah, pedang emas kesayanganku, dipakai buat motong kol, harganya jadi turun. Oh tidak. Matanya berkaca-kaca. Dan dalam waktu bersamaan, raja tertawa sambil menangis. Para menteri terkejut. Para penjaga bingung. Para pelayan saling pandang seperti menonton drama komedi. Raja menyeka air matanya dan berkata, Abu Nawas, kau menang. Hanya kau yang bisa membuatku tertawa dan menangis sekaligus. Hebat. Sungguh hebat. Abu Nawas tersenyum santai. Terima kasih, tuanku. Terkadang yang mustahil hanya perlu sedikit bumbu kenyelenehan. Raja mengangguk sambil memegangi perut karena masih tertawa. Baiklah Abu Nawas. Ambil emas sebanyak yang kau inginkan. Abu Nawas membungkuk sopan, lalu mendekat dan berkata, Tuanku, saya hanya ingin secukupnya saja. Yang penting saya tidak harus masuk ruang catatan pajak. Semua orang kembali tertawa. Bahkan penjaga pintu yang baru sadar ikut cekikikan.
Hari itu, istana kembali hidup. Dan seperti biasa, penyelamatnya adalah satu orang. Abu Nawas, sang ahli kelicikan yang ramah. Pesan moral. Kecerdikan seringkali mengalahkan hal-hal yang terlihat mustahil. Dengan kreativitas dan keberanian, bahkan tantangan paling sulit pun bisa diatasi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kamar Rahasia. Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, istana tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan berlarian sambil membawa gulungan kain, ket, dan perkakas. Ternyata, Raja Harun al-Rashid sedang merenovasi sebagian istana. Namun ada satu bagian yang paling mencuri perhatian, sebuah pintu tua dari kayu hitam berukir rumit, yang selama bertahun-tahun tertutup rapat. Raja berdiri di depan pintu itu sambil memegang tongkat emasnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin tahu apa isinya, gumam sang raja. Tapi setiap penjaga istana bilang pintu ini terkutuk. Tepat saat itu, Abu Nawas muncul sambil membawa sekantong kurma dan wajah penasaran. Baginda, wajah Anda seperti orang yang sedang menatap utang yang belum dibayar, katanya santai. Raja menghela napas. Abu Nawas, ini pintu rahasia yang bahkan para leluhurku larang untuk dibuka. Semua orang takut. Abu Nawas menatap pintu itu dengan gaya sok bijak. Kalau begitu, biarkan saya membuka. Apa? Raja hampir menjatuhkan mahkotanya. Semua pelayan terpental mundur seperti barisan domino. Abu Nawas mengangguk pelan. Ya, Baginda. Karena kalau sesuatu tidak boleh dibuka, biasanya di dalamnya ada sesuatu yang sangat mengecewakan. Raja bingung. Mengecewakan? Raja menyerah dan memerintahkan penjaga untuk membawa peralatan. Seluruh istana berkumpul, termasuk para menteri yang gemetar ketakutan. Baik, Abu Nawas, kata Raja. Jika terjadi sesuatu yang menakutkan, kau harus bertanggung jawab. Tenang, Baginda, jawab Abu Nawas sambil menepuk dadanya. Saya sudah sarapan kurma. Pikiran saya jernih. Pintu dibuka, dan ternyata, dengan suara krek-kerak, pintu akhirnya terbuka. Semua orang menahan napas. Asap keluar. Cahaya remang-remang. Debu beterbangan. Raja bersembunyi di belakang Abu Nawas, diam-diam. Para menteri memejamkan mata. Para pelayan siap pingsan. Lalu, Baginda, lihat. Apa itu? Seru Raja. Di dalam ruangan besar itu, tidak ada harta karun. Tidak ada monster. Tidak ada roh penasaran. Yang ada hanyalah sebuah lemari tua berisi barang-barang kocak milik raja-raja terdahulu. Jubah raja yang warnanya tidak matching sama sekali. Mahkota berukuran kebesaran. Kaos kaki kerajaan yang bolong. Topi lucu berbentuk ayam. Guci berisi, sandal sebelah kanan saja. Seluruh ruangan penuh barang tidak penting yang disimpan entah untuk apa. Raja mendekat dan membuka salah satu kotak. Di dalamnya tertulis, barang rahasia raja terdahulu, jangan dibuka kalau tidak mau malu. Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Baginda, rupanya para pendahulu Anda hanya menyimpan barang-barang memalukan agar tidak dilihat rakyat. Raja memerah. Jadi selama ini, kamar rahasia ini cuma tempat menyimpan barang memalukan? Tapi, apa yang harus kulakukan dengan semua ini? Kalau rakyat tahu, mereka pasti menertawakan keluargaku. Abu Nawas mengangguk-angguk. Tenang Baginda. Saya punya ide. Ide MU selalu berbahaya, Abu Nawas. Tidak kali ini. Percayalah. Abu Nawas kemudian menyusun rencana cerdik untuk menyelamatkan wibawa raja.
Abu Nawas mengumumkan kepada seluruh penghuni istana. Mulai hari ini, kamar rahasia ini adalah Museum Sejarah Komedi Raja-Raja Terdahulu. Semua kaget. Komedi? Tanya Raja. Benar Baginda. Kita katakan bahwa raja-raja terdahulu memiliki selera humor tinggi dan sengaja membuat barang-barang lucu ini untuk menghilangkan stres. Rakyat akan menyukainya. Bahkan mereka akan memuji Baginda karena melestarikan humor para leluhur. Raja berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Itu ide yang bagus. Dan benar saja. Ketika rakyat datang melihat museum komedi itu, semua tertawa terbahak-bahak. Mereka pulang dengan cerita lucu bahwa raja-raja terdahulu ternyata humoris. Raja pun tersenyum bangga. Abu Nawas, kau memang penyelamat harga diri kerajaan. Abu Nawas terkekeh. Kalau begitu, bagaimana dengan hadiah kecil untuk penyelamat itu? Raja pura-pura tidak mendengar, lalu berjalan pergi. Abu Nawas mengejarnya. Baginda, saya tidak minta banyak, cukup jubah ayam itu untuk saya pakai ke pesta desa. Raja langsung berteriak, jangan pernah. Itu artefak kerajaan. Pesan moral. Kadang yang paling menakutkan bukanlah misterinya, tetapi rasa malu yang kita sembunyikan sendiri. Dan yang lebih penting, jangan takut membuka pintu lama dalam hidup. Siapa tahu isinya tidak semenakutkan yang kita pikirkan, bahkan bisa jadi bahan tawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hantu pasar malam. Di sebuah kota kuno yang selalu ramai oleh tawa dan gosip, ada sebuah pasar malam terkenal bernama Pasar Malam Al-Barokah. Setiap malam, lampu-lampu warna-warni bergantung di tali-tali yang melintang, aroma sate mengepul, penjual manisan berteriak menawarkan dagangan, dan anak-anak berlari sambil memegang balon berbentuk hewan-hewan aneh. Namun suatu malam, suasana berubah. Pasar yang biasanya penuh tawa mendadak penuh jeritan. Bukan jeritan gembira, tapi jeritan ketakutan. Konon, ada hantu yang berkeliaran di antara kios-kios. Penjual kurma mengaku melihat kain putih melayang. Penjual mainan mengaku mendengar suara, "Ho-oh," dari balik tenda. Dan penjaga pintu masuk sumpah dia melihat kepala mengambang sambil senyum lebar. Rumor itu menyebar lebih cepat daripada bau sate yang terbakar gosong. Rakyat panik. Raja gelisah. Para penjaga istana ketakutan sebelum sempat melihat hantunya. Akhirnya, sang raja berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengatasi ini. Atau, setidaknya dia bisa membuat kita ketawa meski semua sedang takut." Maka, seperti biasa, Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas, dengan sorban putihnya melilit rapi, jubah putih, rompi warna tortilla, dan janggut hitam yang selalu rapi, datang sambil membawa roti. Ya, roti. Katanya kalau takut, makan bisa membuat hati lebih tenang. Abu Nawas, kata raja, pasar malam kita diusik hantu. Penduduk takut. Penjual rugi. Kalau kau berhasil mengusir hantu itu, aku akan memberi hadiah yang besar. Abu Nawas tersenyum. Baik, Baginda. Tapi, apa Baginda yakin itu hantu betulan? Karena biasanya, yang menakutkan bukan hantunya, tapi hutangnya. Raja menahan tawa. Sudahlah, cepat pergi. Abu Nawas pun melangkah ke pasar malam yang gelap gulita. Semua kios ditutup. Lampu-lampu dipadamkan. Angin malam membuat segala kain berkibar seperti sedang menari menakutkan. Suasana seperti ini lebih cocok untuk tidur, gumam Abu Nawas sambil menguap. Tiba-tiba, ho-ho-ho, suara panjang mengalun. Abu Nawas menoleh. Dari balik tenda penjual mainan, muncul sesosok makhluk dengan kain putih menutupi seluruh badan,
Wajahnya tampak seperti adonan roti yang terlalu lama difermentasi. Ho! Ho sendiri. Kau masuk angin, wahai hantu, jawab Abu Nawas santai. Hantu itu terdiam sebentar, lalu mencoba lebih dramatis. Ho, aku menakutimu. Abu Nawas mengangguk pelan. Bisa lebih seram? Suaramu seperti kambing menguap. Hantunya tersinggung. Dia melayang, sebenarnya menyeret kain panjangnya, lalu mencoba memperbaiki pose. Tapi Abu Nawas tetap tidak takut. Akhirnya hantu itu bingung dan bertanya, Kau tidak takut padaku? Abu Nawas mendekat, kemudian tanpa ragu menarik ujung kain hantu itu. Dan, blak! Terlihatlah wajah asli sang hantu. Seorang pemuda kurus dengan mata panda dan wajah pucat karena kurang tidur. Hah! Aku tahu, seru Abu Nawas. Ini bukan hantu. Ini Hanif, penjual mainan yang kiosnya sepi. Hanif merunduk malu. Maaf, Abu, kata Hanif. Akhir-akhir ini jualanku sepi. Aku berpikir, kalau pasar malam jadi heboh karena hantu, orang-orang pasti kembali datang karena penasaran. Abu Nawas menahan tawa. Hanif, kalau mau bikin sensasi, jangan pakai cara yang bikin orang lari. Hanif menggaruk kepala. Aku tidak menyangka semua jadi kacau. Ingat, kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya, yang menguntungkan itu adalah kejujuran, bukan menakuti orang sampai pedagang sate pun kabur meninggalkan arang gosong. Hanif pun mengangguk dan meminta maaf. Tapi masalah belum selesai. Rakyat tetap percaya bahwa hantunya ada. Mereka butuh bukti. Maka Abu Nawas punya ide sangat konyol, tapi dijamin berhasil. Keesokan harinya, dia menggelar pertunjukan di pasar malam. Di tengah panggung kecil, Abu Nawas berdiri sambil berkata, Wahai warga kota, malam ini aku akan memanggil hantunya. Semua orang mundur beberapa langkah, kecuali satu anak kecil yang justru maju mendekat sambil membawa jagung rebus. Abu Nawas mengambil kain putih panjang, memasangnya di batang kayu, menambahkan tempurung kelapa sebagai kepala, lalu meniupnya hingga kain itu bergerak-gerak pelan. Penonton menahan napas. Abu Nawas kemudian berteriak, Inilah hantu yang kalian takuti semalam. Sebenarnya, dia hanya kain yang kelaparan. Orang-orang tercengang. Kemudian tertawa terbahak-bahak saat Abu Nawas menirukan suara hantu. Ho, ho. Masakan gratis mana? Seluruh pasar malam kembali ramai. Penjual sate tersenyum lagi. Penjual kurma lega. Dan Hanif, penjual mainan, menutup mata malu sambil ikut tertawa. Raja yang menyaksikan dari kejauhan menggelengkan kepala sambil tersenyum bangga. Raja memanggil Abu Nawas ke istana keesokan paginya. Abu Nawas, ujar Raja, sekali lagi kau menyelesaikan masalah rakyatku. Dan, membuatku tertawa sampai sakit perut. Abu Nawas tersenyum sambil menerima hadiah berupa sekantong uang emas dan satu porsi sate kambing kesukaannya. Terima kasih, Baginda. Tapi kalau bisa, hadiahnya jangan sate saja. Saya juga suka martabak. Raja tertawa keras. Nanti aku pikirkan. Pesan moral. Ketakutan seringkali muncul bukan karena sesuatu itu nyata, tetapi karena kita tidak mau mencari tahu kebenarannya. Dan ingatlah, kejujuran selalu lebih menguntungkan daripada trik yang menakut-nakuti. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan teka-teki paling mustahil. Di suatu pagi yang cerahnya sampai burung pun bernyanyi lebih nyaring daripada biasanya. Abu Nawas bangun dengan perasaan yang sangat tenang. Hari itu ia merasa dunia begitu damai, sampai terdengar suara dentuman keras dari luar jendela rumahnya. Beraak!
Abu Nawas terlonjak kaget. Siapa pula yang membuat keributan sepagi ini? Gumamnya sambil menyambar sorbannya. Saat ia membuka pintu rumah, ternyata dua penjaga istana berdiri dengan wajah yang sangat tegang, seolah-olah mereka sedang dikejar singa lapar. Abu Nawas, Yang Mulia Raja memanggilmu. Ini sangat darurat, seru mereka. Darurat apa? Istana kebakaran? Kuda Raja mogok? Atau koki istana tidak sengaja memasukkan garam 1 karung ke sup? Tanya Abu Nawas santai. Penjaga hanya menggeleng panik. Lebih parah dari itu. Abu Nawas mengangkat alis. Apa yang bisa lebih parah dari sup 1 karung garam? Sesampainya di istana, Raja terlihat mondar-mandir seperti ayam kehilangan arah. Jubahnya hampir tersangkut di kaki sendiri. Begitu melihat Abu Nawas datang, Raja langsung berteriak. Abu Nawas, aku butuh otakmu yang licin seperti belut. Ini, bencana. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba siap, Baginda. Apa yang terjadi? Raja menunjuk sebuah gulungan besar di meja. Ini teka-teki dari Raja negeri sebelah. Ia menantangku untuk menjawabnya dalam 3 hari. Jika aku tidak bisa, aku akan dipermalukan di seluruh negeri. Abu Nawas mengambil gulungan itu. Penjaga istana di belakang sudah menelan ludah berkali-kali. Teka-teki itu berbunyi. Apa yang datang tanpa pernah bergerak, pergi tanpa pernah melangkah, selalu hadir tapi tidak bisa disentuh, dan hilang saat dicari? Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia membaca lagi. Lalu lagi. Lalu lagi. 3 kali membaca, ia masih tidak menemukan jawabannya. Ia menatap Raja. Ini, teka-teki paling ngawur yang pernah aku lihat, Baginda. Raja menepuk dahinya. Makanya aku memanggilmu. Abu Nawas keluar dari istana sambil memikirkan teka-teki itu. Ia mencoba mencari jawabannya dari berbagai tempat, dengan cara yang makin lama makin konyol. Di pasar, Abu Nawas bertanya pada penjual terong. Menurutmu apa jawabannya? Tanya Abu Nawas. Penjual terong langsung menjawab yakin. Jelas terong. Terong datang setiap hari ke pasar tanpa bergerak dari ladang. Dan kalau dicari kadang hilang. Abu Nawas menepuk wajahnya. Ini orang, lapar atau apa? Di pinggiran Baghdad, Abu Nawas bertanya pada anak kecil. Anak kecil itu menjawab. Jawabannya, mimpi. Mimpi datang saat kita tidur. Abu Nawas hampir percaya sampai anak itu menambahkan. Dan mimpi bisa dimakan kalau kamu cepat. Abu Nawas terdiam. Sejak kapan mimpi bisa dimakan? Di gang sempit, Abu Nawas mendekati seekor kucing gemuk. Kucing yang bijak, apa jawabannya? Kucing itu hanya mengeong panjang, lalu pergi. Abu Nawas mengangguk-angguk bijak. Luar biasa. Bahkan kucing pun tidak mau menanggapi teka-teki ini. Malam terakhir, Abu Nawas duduk di tepi sungai. Ia melihat bayangannya di air. Tiba-tiba bayangan itu hilang, terhapus riak air. Hah? Hilang saat dicari. Ia mendengar suara angin malam. Tidak terlihat, tapi datang dan pergi. Tidak bisa disentuh. Abu Nawas langsung berdiri. Aku tahu jawabannya. Atau setidaknya, sesuatu yang cukup cerdas untuk menipu raja negeri sebelah. Keesokan harinya, Abu Nawas pun bergegas ke istana. Raja negeri sebelah mengirim utusan untuk mendengar jawaban. Raja tampak sangat tegang. Utusan berkata, baiklah. Apa jawaban dari teka-teki itu? Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dengan tenang, mengelus jenggotnya. Lalu ia berkata lantang. Jawabannya adalah waktu.
Waktu datang tanpa bergerak, pergi tanpa melangkah, ada tapi tak bisa disentuh, dan saat kita mencarinya, ia selalu hilang. Semua terdiam. Utusan itu membuka gulungan yang ia bawa, lalu mengecek jawabannya. Beberapa detik kemudian, ia mendengus. Benar. Raja kegirangan. Abu Nawas, kau penyelamat kerajaan. Abu Nawas tersenyum. Begitulah jika hamba membayar pajak yang murah untuk otak hamba, Baginda. Utusan Raja Negeri sebelah tiba-tiba menambahkan. Namun, Raja, kami punya satu teka-teki tambahan. Raja langsung pucat pasi. Abu Nawas menatap utusan itu. Apalagi? Utusan berkata. Apa yang selalu di depan mata, tapi tidak bisa dilihat? Raja menunduk. Aku menyerah. Abu Nawas menjawab santai. Masa depan. Utusan itu terdiam. Lalu berkata, benar juga. Sebenarnya teka-teki ini aku buat sendiri. Aku hanya penasaran apakah otakmu benar-benar sehebat rumor yang beredar. Raja marah-marah, tapi Abu Nawas tertawa lebar. Bagus. Kirimkan lebih banyak teka-teki lain kali. Gratis tapi menghibur. Pesan moral. Gunakan akal sehat dalam menghadapi masalah, kadang jawaban muncul saat kita tenang. Jangan panik hanya karena tantangan terlihat mustahil. Kadang yang mustahil hanya butuh sudut pandang berbeda. Tertawa adalah obat terbaik menghadapi teka-teki kehidupan yang rumit. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sepatu terbang. Pada suatu pagi yang cerah bagi warga istana, tapi tidak bagi Abu Nawas. Sang penasihat kocak kerajaan baru saja bangun dari tidur setelah semalaman memikirkan cara agar hutangnya pada penjual roti bisa dibayar tanpa harus benar-benar membayar. Abu Nawas menggaruk kepala, andai ada sepatu yang bisa terbang, aku bisa lari dari masalah dengan gaya. Tentu saja, itu hanya keluhan sambil ngelantur, tetapi rupanya kata-kata ajaib kadang didengar langit. Saat Abu Nawas membuka pintu rumah, ia menemukan sepasang sepatu hitam mengilap dengan tulisan di solnya. Untukmu, wahai pemilik imajinasi kelewat liar. Abu Nawas bingung setengah mati. Tapi karena penasaran, ia langsung memakainya. Begitu kakinya masuk, wos! Ia terbang menabrak atap rumah tetangga, lalu melesat naik ke langit seperti layangan putus yang dikejar anak kecil. Wai! Aku belum siap, teriak Abu Nawas sambil melingkar-lingkar tak karuan di udara. Sepatu itu bukan hanya bisa terbang, tapi terbang sesukanya, bukan mengikuti kemauan pemakainya. Kadang meluncur cepat, kadang berhenti mendadak, kadang miring 45 derajat seakan mau jatuh tapi tidak jadi. Sayangnya, sepatu itu mengantar Abu Nawas langsung ke istana. Ia mendarat dengan gaya superhero, yang berakhir dengan wajah menancap ke taman bunga sutra milik permaisuri. Raja, yang sedang sarapan bubur emas, kaget melihat Abu Nawas terjun bebas seperti meteor yang salah alamat. Abu Nawas. Apa itu? Tanya sang raja. Daulat, tuanku. Ini, sepatu dengan cita-cita tinggi, jawabnya sambil berusaha berdiri, namun sepatu itu malah membuatnya meloncat-loncat seperti katak dipijit. Melihat kelucuan itu, Raja tertawa terbahak-bahak. Tapi sekaligus muncul ide licik. Kalau begitu, kata Raja, gunakan sepatu itu untuk mencari tahu siapa yang mencuri mahkota perak kesayanganku. Kau bisa terbang dan melihat dari atas. Abu Nawas menelan ludah. Tapi tuanku, sepatu ini bukan dikendalikan saya. Tidak masalah, jawab Raja mantap. Padahal jelas sekali masalah. Abu Nawas pun berangkat. Tapi bukannya terbang mencari pencuri, sepatu itu malah membawanya mampir ke kandang unta, menabrak menara jam,
bahkan masuk sebentar ke dapur istana dan mencicipi aroma sup ikan. Sampai akhirnya, sepatu terbang itu menuju sebuah gudang tua. Di dalamnya, Abu Nawas melihat tikus raksasa. Ya, tikus yang mungkin terlalu banyak makan persediaan keju kerajaan, sedang memakai mahkota perak raja sebagai helm perang. Abu Nawas terperangah. Ini, pencurinya? Tikus? Tikus itu tampak bangga. Ia berpose seperti raja kecil. Sepatu itu tiba-tiba berhenti persis di depan si tikus, membuat Abu Nawas terjatuh berlutut, seakan memberi hormat pada yang mulia tikus. Tikus itu kaget, panik, lalu menjatuhkan mahkota dan kabur terbirit-birit. Abu Nawas menyerahkan mahkota tersebut kepada raja. Raja bingung. Jadi yang mencuri mahkotaku adalah tikus? Benar, tuanku. Sepertinya tikus ini terinspirasi jadi bangsawan, jawab Abu Nawas. Raja tertawa. Bagus, Abu Nawas. Kau berhasil. Tapi tepat saat Abu ingin mengambil sepatu ajaib itu, sepatu tersebut tiba-tiba terbang lagi. Hop, terbang keluar jendela dan hilang di cakrawala. Hei, kembalikan sepatuku. Tapi kan itu bukan sepatumu, teriak para penjaga istana. Sayangnya, sepatu itu tidak peduli pendapat publik. Sejak hari itu, warga kerajaan kadang melihat sepasang sepatu terbang tanpa pemilik melayang-layang di langit. Dan kadang, hanya kadang, terdengar suara Abu Nawas di kejauhan. Aku masih tergantung di pohon kurma. Pesan moral. Jangan menginginkan sesuatu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bisa jadi keinginanmu terkabul, tapi caranya sangat merepotkan. Gunakan imajinasi untuk hal yang baik, namun jangan sampai dikendalikan oleh sepatu buatanmu sendiri, alias keinginan yang tidak terkontrol. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan tikus, mungkin mereka sedang punya ambisi kerajaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.